Fanzur ay umuraka aham atata'allamu kaifa talhadari min hadhihi al-muhlikat wa tastaghil bi islahi qalbika wa imarati akhiratika umul ahammi an takhudha ma'al khairin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita di malam yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan setelah hadis yang begitu panjang ya, daripada 2 minggu yang telah lalu, dari Sayyiduna Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, intinya sebelum Allah menciptakan daripada langit, Allah menciptakan dulu beberapa para malaikat-malaikatnya, yang dimana malaikat itu menjaga langit-langit tersebut, dan setiap amalan manusia tidak akan bisa tembus dari satu langit ke langit berikutnya kecuali di dalamnya ada keikhlasan. Karena di langit pertama ada terindikasi ria, langit kedua ada terindikasi bukan karena Allah ya, tapi karena ingin dibanggakan. Panjang untuk hadisnya. Maka terakhir kata Imam Ghazali, ya, fata'ammal, maka perhatikan, ayyuhar raghib, wahai orang yang menginginkan fil ilmi, di dalam ilmu hadhil khisal, daripada perkara-perkara ini. Wa'lam, dan ketahui, anna azamal asbab, bahwasanya paling besarnya sebab, min rusukhi hadhil khaba'is, daripada melekatnya keburukan-keburukan ini fil qalbi, di dalam hati, sebabnya itu yang paling besar adalah thalabul ilmi li ajli mubahat wal munafisa, menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga, untuk bersaing ya, berbangga dan bersaing. Bersaing maksudnya dalam kebaikan, tapi bukan juga niatnya itu untuk memamerkan diri ya, dalam Al-Qur'an falyatanafasil mutanafisun ya, maka bersaing-sainglah orang-orang yang bersaing gitu. Fal'ami, maka orang yang awam dengan jauhnya atau paling banyaknya dari perkara ini, sedangkan wal mutafaqih, orang yang faqih, yang mengerti, yang alim, itu justru mustahdifun laha, banyak bertujuan untuk itu. Insya Allah mungkin ya, secara zonnya, prasangkanya Imam Ghazali, atau secara bisyarahnya Imam Ghazali, orang awam itu jauh ya dari niat-niat yang begitu. Justru yang paling banyak adalah orang alim, masya Allah ya, para ustadz, para kiai yang memang ngaji tujuannya untuk apa, niatnya untuk apa. Yang ngaji ya mengajar juga sama, wa huwa muta'arridun lil halak, sedangkan dia sedang bertujuan untuk kebinasaan dengan sebabnya itu. Fanzur, maka lihatlah, umuruka ahammu, yakni perkara-perkaramu, urusanmu itu sangatlah penting. Atata'alamu kaifatal hadar min hadhil muhlikat, tidakkah, apakah engkau mengetahui cara untuk menghindari dari kebinasaan-kebinasaan ini gitu. Apakah engkau mengetahui ya, atau ta'alam, atau kamu belajar ya, cara untuk menghindari dari muhlikat, dari perkara yang membinasakan ini. Wa tastaghil bi islahi qalbik, dan kau menyibukkan dengan memperbaiki hatimu. Wa imarati akhiratika, dan juga menghidupkan akhiratmu. Ummul aham, itu sangatlah lebih penting, induknya semua yang penting. Menghidupkan akhirat, memperbaiki hati, itu ada yang paling penting daripada engkau antahu ma'al qailin, menyerang daripada orang-orang mutakallimin, orang-orang yang berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi pesan Imam Ghazali, kalau ada orang yang ngomong, banyak ngomong tapi nggak manfaat, nggak usah kita serang ya, nggak usah kita salahin, nggak usah kita apa, ini mazhabnya tasawuf nih, Imam Ghazali itu begitu. Lalu kita gimana? Udah, kita sibuk aja dengan islah qalbina, memperbaiki daripada hati kita, dan juga menghidupkan, mengimarahkan, memakmurkan daripada akhirat kita sendiri. Ya istilahnya, daripada ngurusin orang bodoh yang banyak berbicara, mendingan kita ibadah gitu aja. Ya ketahuan itu lebih ada manfaatnya. Cuman terkadang ya nggak tahan juga, ya akhirnya kepancing kan seperti itu. Fatatlubu minal ilmi, maka engkau itu menuntut dari sebuah ilmu, ma huwa sababu ziyadatil kibri, justru yang menjadi sebab bertambahnya kesombongan, wal riya, dan riya, wal hasad, dan juga hasad, wal ujub, dan juga ujub bangga. Ya justru malah menuntut ilmu itu menjadi sebab untuk bertambahnya kesombongan. Kembali lagi pada muqaddimah awal tuh, Imam Ghazali bilang,
Justru menuntut ilmu tujuannya adalah ya membuat kita makin takut kepada Allah, mencari ridha Allah. Hatta tahlaka minal halikin, ya sehingga kamu nanti akan binasa daripada bersama orang-orang yang binasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi intinya ya kita hindari perkara-perkara yang tidak manfaat, bergaul dengan yang orang yang tidak manfaat misalnya. Wa'lam, dan ketahuilah anna hadhil khisala, bahwasanya perkara-perkara ini minas salas, daripada yang tiga, min ummahati khaba'ithil qulub, dari induknya khaba'is, ya perkara-perkara yang buruk di dalam hati, perkara-perkara yang jijik, yang jelek di dalam hati. Apa tiga perkara itu? Sebelumnya sudah disebutkan, yaitu riya, hasad, ujub dan sombong. Ujub dan sombong ini kata Syekh Nawawi ya khaslatan wahidah, dimasukkan dalam satu kriteria. Makanya Imam Ghazali bilangnya khisali minas salas, tiga aja udah. Pertamanya itu adalah riya, ya, yang kedua hasad, yang ketiganya ujub dan sombong. Ya, karena ujub dan sombong memang beda tipis. Ya, ujub itu bangga dalam hati, nggak diungkapkan. Nah, kalau kibir baru udah tuh diungkapkan, ya, atau di hati udah ngerasa lebih baik dari orang lain dengan semua sebab-sebab yang kemarin. Nah, itu baru masuknya daripada sombong. Itu semua ummahatu khaba'ithil qulub, yakni induknya, ibunya ya dari semua khaba'is qulub, perkara-perkara yang buruk di dalam hati. Walaha maghrasun wahidun, dan kesemuanya itu dengan satu sebab. Tumbuhnya itu dengan satu perkara saja. Tumbuhnya itu yang tiga tadi itu ya dengan cabang-cabangannya, penjelasan berapa minggu yang lalu itu cuma gara-gara satu doang. Apa kata Imam Ghazali? Wa huwa hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Ya Allah, membuat cinta kepada dunia itu membuat akhirnya melahirkan semua sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Makanya hindari itu cinta yang benar-benar dengan dunia. Walizalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah puncak kepalanya dari setiap keburukan. Kepalanya dari setiap keburukan. Berarti semua keburukan itu dinaungi dengan sebab satu apa? Hubbud dunya. Cinta dengan dunia. Hadis yang panjang sekali, yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda itu ya, menggambarkan umat yang nanti kita ini seperti buih di lautan, ya, akan diserang oleh beberapa sisi, oleh beberapa kelompok. Jadi umat Islam itu diibaratkan kal qas'ah, seperti nampan, makanan yang ada di nampan, lalu diserbu dari segala penjuru tuh. Nah, terus sahabat nanya sama Rasul, pada saat itu nanti awamin qillatin ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah, la bal antum yawma idzin katsir. Hari itu, zaman itu kalian banyak, Islam itu banyak. Walakinnakum gusaun, tapi kalian itu gusa. Gusa itu seperti hempasan air yang di pinggir pantai jadi buih, busa doang begitu. Kelihatannya banyak diambil, ya udah kayak busa rinso aja begitu dah. Ya, gusaun, kan gusa isel. Terus apa kata Nabi? Waqad nazala bikumul wahan, dan telah turun hinggap ya mengendap di dalam diri kalian pada saat itu umat penyakit al-wahan. Sahabat juga bingung tuh dengan istilah al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Lalu Rasulullah bilang hubbud dunya wa karahiyatul akhirah, yaitu cinta dunia dan benci dengan akhirat, takut dengan kematian. Ada juga wa karahiyatul maut, ada redaksi bilang wa karahiyatul akhirah. Tapi yang paling pertamanya tetap disebut oleh Nabi adalah hubbud dunia. Maka dunia udah biasa-biasa aja. Ya, kita ini hidup di dunia biasa aja. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu kata orang Jawa ngoyo. Ya udah, rezeki kita. Nggak dapat berarti bukan rezeki kita. Ya, jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Makanya di sini kata Imam Ghazali, wa ma'ahada, maka bersamaan yang ini, fad dunya mazra'atul lil akhirah, maka dunia itu adalah ladang ya untuk akhirat, ya jembatan untuk akhirat. Makin banyak kita menanam kebaikan di dunia, maka makin banyak panen kita nanti di akhirat. Ya, man zar'a hasad, siapa orang yang menanam dia akan menuai, ya dia akan mendapati daripada panennya nanti. Faman akhadha minad dunya, bahkan yang lebih parah lagi, ya ada yang menisbahkan ini perkataan Sayyidina Ali, ad-dunya jifah
dunia itu seperti bangkai, wa tulabuha kilab, dan yang mencari bangkai itu adalah anjing-anjing. Allah. Agak serem juga ya perkataannya. Ad-dunya jifa. Ya mungkin ini buat orang yang memang udah mencari dunia tapi ngelupain akhirat. Ya kerja kagak sholat, kerja nggak puasa. Nah itu yang wajib dihindari. Nauzubillah. Faman akhadha minad dunya, maka siapa yang mengambil dari dunia biqadrid darurah, hanya seukuran daruratnya saja, keperluannya saja, hajatnya saja, liyasta'ina biha 'alal akhirah, untuk membantu dia, membantu dengannya dunia tersebut akan akhirat, fadunya mazra'atuhu, maka dunia itulah yang menjadi ladangnya dia. Jadi tujuannya apa? Semuanya untuk akhirat. Ya, tidak ada mencari dunia tujuan untuk dunia. Cari dunia untuk akhirat. Kalau slogannya di Malaysia itu Masyayikhuna itu akhiratkan dunia. Iya benar, akhiratkan dunia. Artinya apa? Segala sesuatu yang sifatnya dunia tapi kita selipkan ya, dan kita niatkan di situ ada akhirat. Kata salah seorang ulama bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini kalau karena Allah itu bukan bagian dari dunia. Kalau karena Allah atau untuk agama. Ya seperti misalnya kita punya rumah tapi tujuannya untuk kita ibadah, walaupun rumahnya megah, walaupun rumahnya ya rumahnya mewah, biru, kuning, terserah deh ya, mewah, sarungnya mewah ya. Ya si siapa namanya? Sarungnya merah ya, mewah misalnya, tapi tujuannya untuk akhirat, rumahnya gede dijadiin tahfidz, nah, bukan bagian dari dunia itu, bukan bagian dari dunia. Pernah kami sampaikan juga ya, motor ya, mobil, apa aja udah, HP iPhone 13 harganya 40 juta misalnya, ya beli Ducati tapi buat ke masjid misalnya, nggak jadi dunia itu, tetap jadi akhirat. Asalkan ada kebaikannya, ada untuk akhiratnya. Siapa yang mengambil dari dunia dengan seukuran darurat, ya seukuran hajatnya saja untuk menolong dengan dunia itu akan akhirat, maka dunia itulah yang menjadi mazroahnya, menjadi ladangnya dia nanti di akhirat. Wa man arada dunia, dan siapa yang menginginkan dunia liyatana'ama biha, untuk bersenang-senang dengannya, fadunya muhlikatuhu, maka dunia adalah kebinasaannya. Kalau di dunia sudah menjadi binasa ya, apalagi nanti di akhirat. Makanya ada 3 orang-orang itu dalam menyikapi dunia. Ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang-orang kafir. Ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang-orang kafir. Orang mukmin itu di dunia yatazawwadun, mereka mengambil bekal. Nah ini jadi mazroah. Ya, orang mukmin, orang bertakwa di dunia itu yatazawwadun, mereka mengambil bekal. Nah yang kedua, orang munafik di dunia yatazayyanun, berhias-hias. Ya senangannya wah pengen dipandang apa, munafik. Yang ketiga kafir, yakni yatamatta'un, mereka memang mencari ya pencaharian di dunia untuk kebahagiaan di dunianya, untuk kebahagiaan dia. Jadi ada yatazawwadun, yatazayyanun, ada yatamatta'un. Yang paling tingginya itu yang parah yaitu ya kafir, yatamatta'un. Ya mereka udah nggak ada sedikit pun niat untuk akhirat. Gimana niat mau akhirat? Emang beda server juga. Ya makanya di agamanya dia nggak tahu tuh ada ajaran akhirat atau tidak. Ya yang ada udah kesenangan di dunia saja. Kalau kita enggak. Ya fahadhihi nubzatun yasirah. Maka ini hanya cuplikan yang kecil, yang mudah, yang sedikit. Imam Ghazali bilang yang udah kita bahas panjang lebar, yang kita sulit untuk mengamalkannya masih dianggap nubzah yasirah. Ya itu cuma sekelumit kecil aja. Min zahiri ilmi taqwa, dari zohirnya ilmu taqwa, masih dianggap zohir. Kalau kita nyimak dari awal-awal ini kajian Bidayatul Hidayah, masya Allah, masih dianggap zohir, masih dianggap zohir. Maka kan magom kita dengan orang-orang soleh terdahulu itu jauhnya, udah luar biasa udah. Ya. Wahia bidayatul hidayah, maka dinamailah ini bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Masih basic, masih permulaan. Makanya kita nggak bisa membayangkan magom ya kedudukan orang-orang yang benar-benar berada di sisi Allah Ta'ala itu seperti apa ya. Fa in jarrabta biha nafsak, jika engkau mencoba dengannya, dengan bidayatul hidayah ini akan dirimu, wa tawa'at 'alaiha, dan kau tunduk nih atasnya
ya, fa'alaika, maka hendaklah engkau naik tingkatan lagi. Jadi kalau sudah mengamalkan Bidayatul Hidayah ini, ya disarankan oleh Imam Ghazali ada lagi yang lebih lagi. Apa? Bi kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Ya menghidupkan ilmu agama. 4 jilid ada tuh, saya juga kitabnya. Ya bacanya juga nggak pernah. Bacanya juga jarang. Kita baca Bidayatul Hidayah aja yang kecil ini udah kesindir ya. Gimana baca Ihya Ulumuddin. Dan di Hadramut ya, kota daripada para aulia, mereka bukan hanya sekedar membaca, ya menghatamkan, menghafalkan. Sampai-sampai pernah kami dapat cerita tuh dari guru-guru, orang-orang Hadramut itu sampai nggak kenal itu daripada penyakit hati. Kenalnya itu ketika sudah baca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi nggak tahu riya itu kayak apa, ikhlas itu kayak apa, kecuali ketika mereka sudah membuka kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita kan tahunya udah langsung di praktek, bukan di kitab. Kalau mereka justru tahunya di kitab. Oh, ada ya sifat riya. Berarti kan bersihnya itu hati gimana itu? Tahunya ketika baca teori. Ya, kalau kita emang kita udah ngalamin, udah ngejalanin, pas baca kitab makanya kesindir. Kesindir semuanya. Ajib. Ya. Itu di Hadramut begitu, Masya Allah. Mereka Ihya Ulumuddin. Makanya wajar mereka itu anak yang belum balik aja udah ngimpi Nabi. Ya udah balik, ya udah kelasnya udah ya Allah. Sampai ada seorang ulama, saya lupa namanya itu, ya anaknya ditanya udah mendekati balik, udah mimpi Nabi belum. Ya udah terus lagi, tambah lagi bacaan sholawat, disuruh amalin baca sholawat banyak banget, sampai akhirnya bisa mimpi Nabi. Kayak udah bahasa aib gitu. Ya dibilang aib sih enggak juga, tapi ada persaingan gitu. Ya udah balik belum mimpi Nabi, gitu bahasanya. Kita udah berapa tahun gak mimpi Nabi ya. Hal Bidayatul Hidayah, ini permulaan hidayah. Makanya engkau kitab Ihya Ulumuddin li ta'rifah. Cuman ya kembali yang dulu pernah kami sampaikan juga, kitab Ihya Ulumuddin sama orang-orang sekarang dikritisi. Orang yang baru belajar kopas-kopas, belajar Google, mengkritisi daripada Imam Ghazali. Benar kata ulama itu. Kalau kita mau bedain ulama dunia sama ulama akhirat, ya hubbu kutubil Ghazali atau hubbul Ghazali. Itu ulama cinta nggak sama Imam Ghazali? Cinta nggak sama kitab-kitabnya Imam Ghazali? Kalau orang udah mengkritisi kitab Imam Ghazali, apalagi mengkritisi Imam Ghazalinya, ini udah ulama dunia ini. Ya, jadi ciri daripada ulama akhirat, ya udah ini. Ya memang mutolaah daripada Imam Ghazali. Imam Haddad dikatakan umur 9 tahun ya. Kalau 7 tahun sudah hafal Quran itu, 7 tahun sudah hafal Quran, 9 atau 9 tahun itu Kutubus Sittah dihafal oleh Imam Haddad. Kemudian umur 10 tahun baru menghafal Kutubul Ghazaliyah, kitab-kitab daripada Imam Ghazali. Hatta Ihya Ulumuddin umur 10 tahun. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ihya Ulumuddin ta'rifah, agar engkau mengenal kaifatal wusul, cara bagaimana sampainya ila batinit taqwa, kepada batinnya takwa. Kalau tadi kan dikatakan baru zahirnya ilmu takwa. Kalau kita mau sampai kepada batinnya takwa, ya udah fa'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin. Hendaknya kita dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dan memang harus perjuangan itu. Orang-orang dulu rela demi membeli kitab nggak makan, ya nggak ini, ya kita aja beli kitab jarang. Ya kadang yang beli kitab kayaknya ustadz aja, nggak, padahal tolabul ilmi beli kitab, minimal kita punya dulu. Ya mudah-mudahan nanti di akhirat juga diakui oleh Imam Ghazali, kan begitu. Ya, wah Imam Ghazali saya pernah belajar, punya kitab, nggak bisa baca juga, ya punya aja yang penting ya. Ya menjadi pertolongan, pertolongan. Sampai salah satu karya Imam Nawawi itu ada namanya Al-Adhkar, ya kitab Al-Adhkar, zikir-zikir, tapi zikir-zikirnya Nabi. Itu sampai ada slogan bi'idar washtaril adhkar, bi'idar washtaril adhkar, jual rumahmu dan beli kitab Al-Adhkar. Kalau nggak mampu beli kitab Al-Adhkar, jual rumah. Jual rumah, beli kitab ya. Fa iza amarta bit taqwa, kalau engkau sudah memenuhi, ya sudah penuh, ya amarta maknanya malah memenuhi bit taqwa, dengan ketakwaan, batin agalbika, batin daripada hatimu, fa inna dzalika, maka yang demikian itu tartafi'ul hujbah,
maka akan terangkat hijab. Terangkat itu penutup, ya, penutup itu terangkat bainaka wa baina rabbik, antaramu dan antara Tuhanmu. Kalau kita hijabnya ini udah hujub, ya, banyak sekali hijabnya. Jadi kalau udah sampai kepada batinut taqwa tadi, terangkat tuh hijab itu semua. Ya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, seperti Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kushifal ghutaq mazdadtu yaqinan." Kalau seandainya tersingkap saja hijab, aku nggak bertambah sedikit pun keyakinan. Maksudnya apa? Karena sudah dari dulu madrasah pendidikan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah menyampaikan mereka pada keimanan kepada Allah. Artinya udah tembus sudah, jadi udah nggak perlu lagi dengan yang kayak gini-gini. Nah ini kan buat makam-makam di bawahnya dari para aulia, ya, para wali-wali maksudnya. Ya, terbuka daripada hijab. Maksud daripada terbuka hijab ini gimana? Wah, sulit untuk diterjemahkan. Ya artinya memang benar-benar segala gerak-geriknya, segala tindak tanduknya, perkataan dan perbuatannya itu sesuai dengan syariat, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Watan kasyifa, dan akan tersingkap laka untukmu anwarul ma'arif, ya, cahaya-cahaya ma'rifat, cahaya-cahaya pengenalan, cahaya-cahaya ma'rifat. Watan fajira min qalbika ya nabi al-hikam, dan akan terpancar dari hatimu sumber-sumber hikmah, sumber-sumber daripada ilmu hikmah. Hikmah di sini adalah kalimat-kalimat yang bisa bermanfaat. Ilmu, uyunul ulumin nafi'ah, ya. Wa tattadhi halaka asrarul malaki wal malakut, dan juga akan jelas untukmu nanti rahasia al malaku wal malakut. Waduh, ini udah mau tinggi dah. Terbuka rahasia-rahasia daripada al malakul malakut. Wa yatayassaru laka minal ulum, dan akan memudahkan untukmu dari ilmu-ilmu ma tastahkiru bihi hadhil ulum al muhdatsati allati lam yakun laha, yakni tastahkir, yang kau anggap rendah dengannya ilmu-ilmu ini yang baru, yang tidak mungkin bisa dengannya. Berarti kuasai dulu tuh daripada ilmu yang tadi tuh zahirut taqwa tadi, ya, baru akan bisa sampai kepada batinut taqwa, maka yang lainnya akan ikut segalanya. Maka semuanya akan ikut. Makanya bisa jadi terkadang ilmu ini hanya sebatas pada teori kita, belum pada pengamalan, ya, sehingga kita juga sulit untuk sampai kepada maqam, ya, kepada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzukira fi sahabati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabat radhiyallahu anhu wa tabi'in. Wa in kunta tatlubul ilma minal qil wal qal. Nah, jika engkau menuntut ilmu dari kil dan kol ini bukan sayuran kol, bukan. Ya, apa ini? Kila dan kola, maksudnya itu katanya. Kila itu majhul, kola itu maklum. Kola itu artinya berkata, kila itu artinya dikatakan. Majhul jadi nggak ketahuan. Lah katanya begini, Ustaz. Katanya begini. Katanya begini, katanya begini. Jadi bukan kata guru saya Fulan bin Fulan, bukan kata Syekh Fulan bin Fulan. Ilmunya katanya. Ya, kalau engkau menuntut ilmu dari qil wa qal wal mira' wal jidal, bahkan menuntut ilmunya itu dari perdebatan, ya, dari persaingan, fama a'zamu musibatuka, maka begitu besar musibahmu. Kata Imam Ghazali, begitu besar musibahmu. Wa ma atwalu ta'buka, dan begitu panjang capekmu nanti. Wa ma a'zamu hurmanuka, dan begitu besarnya terhalangmu, wa husranuka, dan juga kerugianmu. Fa'mal masyita minad dunya, maka beramallah sekehendakmu. Fa innad dunya, maka sesungguhnya dunia, allati tatlubuha, yang engkau menuntutnya, mencarinya dengan agama, la taslamu laka wal akhiratu tuslabu minka, engkau tidak akan selamat dan akhirat akan tercabut darimu. Ya, saya ulang, maka sesungguhnya dunia yang kau mencarinya dengan agama, berarti mencari dunia dengan agama. Mencari dunia dengan agama, kau gak akan selamat, sedangkan akhirat akan tercabut nanti darimu. Terus, wa man talaba dunya bidin khasirahuma jami'an, barang siapa yang menuntut mencari dunia dengan agama, ya, kedua-duanya niatnya agama juga, niatnya ada dunia juga. Ya, kalau tadi niatnya benar-benar dunia cuma lewat agama. Yang kedua ini, ya, tetap juga khasir, bimana celaka, dengan makna celaka semuanya.
Wa man tarakat dunya lid-din, ini baru yang benar yang ketiga. Dan barang siapa yang meninggalkan dunia untuk agama, meninggalkan dunia untuk agama, ribhuhuma jami'an aw rabahahuma jami'an, maka kedua-duanya akan untung. Ya, agamanya dapat untung, dunianya dapat untung. Meninggalkan dunia untuk agama. Ya, kebanyakan ya jarang, yang ada justru meninggalkan dunia, meninggalkan agama untuk dunia. Waktunya sholat, kagak sholat, kenapa? Sibuk kerja, Allah sibuk. Kira-kira di depan malaikat, depan Allah masih berani kita ngomong sibuk? Wah udah habis itu, jangan depan Allah, udah depan Munkar Nakir juga langsung digetok udah ngomong gitu. Kenapa nggak sholat? Sibuk saya, ya Allah ya Allah. Berani-beraninya di dunia kita masih ngomong sibuk begitu ya. Ya, sholat, puasa, habis lapar, masih beralasan hujah begitu. Orang katanya juga kita ini diciptakan untuk sholat, ya, diciptakan untuk tujuan hidup kita sholat. Kata siapa, Habib Ja'far itu ya dari podcast bagus juga tuh. Dunia ini Allah ciptakan kita ini hidup di dunia buat sholat. Nah selesai sholat itu, nah itu baru tuh ya waktu-waktu yang memang buat ngisi waktu aja, buat ngisi waktu. Kerja kita itu buat ngisi waktu sebenarnya. Tujuan intinya adalah ibadah benar. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai siang terus waktunya zuhur, nah itu tuh baru tuh itu lagi waktunya kita memang diciptakan untuk itu, untuk apa? Untuk sholat zuhur. Ya selebihnya udah ngisi waktu lagi, ya kan? Apalagi Abimanyu tuh enak tuh kerjaannya tuh, ya paling padat ya kerjaannya. Ya ribuhum apa hadhihi jumalul hidayati ila bidayati thoriq. Maka ini adalah kumpulan ya hidayah kepada permulaan jalan fi muamalatika ma Allah, dalam muamalahmu kepada Allah, biadai awamirihi, dengan menunaikan perintah-perintahnya, wajibina binawahihi, dan menjauhkan larangan-larangannya. Ya sebisa mungkin lah ya, antum yang pada kerja, yang pada sibuk dengan yang lain-lainnya, jangan sampai benar-benar sibuk akhirnya melupakan Allah, melupakan agama, melupakan fungsi dan tujuan kita diciptakan gitu. Kenapa kamu nggak sholat? Sibuk ya Allah, event ini. Wah, kalau udah kemana dia nggak ngaji, sibuk event ya. Kalau Ustaz paham ya, nggak apa-apa, biarin sibuk. Tapi di hadapan Allah gimana itu nanti? Wa usyiru alaikal an, dan aku mengisyaratkan, mengarahkan kepadamu ya atasmu sekarang bijumalin minal adab, dengan beberapa jumlah-jumlah dari adab, litu akhid nafsaka, agar engkau bermuhasabah, agar engkau menghitung-hitung tuh dengan dirimu, atau engkau mengobati. Bahasanya watadawi, kata Syekh Nawawi, biha, dengannya, fi mukhalatika ma'ibadillah, dalam mukhalatotika ya, dalam pencampuranmu, bergaulmu bersama dalam ibadah kepada Allah, wa suhbatika ma'ahum fid dunya, ya, dan bersahabatmu ya bersama mereka di dunia. Maka nanti setelah ini adalah adab, yakni al-qaul fi adabi suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliq azza wa jalla wa ma'al khalqi, yakni adab-adab persahabatan, masya Allah, dan pergaulan bersama Allah. Bahasa kan tinggi udah, suhbah wal mu'asyarah, jadi merasa Allah dekat dengan kita. I'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah, anna sahibaka, bahwasanya temanmu, kalau diartikan teman ya, tapi jangan berarti benar-benar akhirnya dimaknai teman gitu. Sahibaka, bahwasanya temanmu, alladzi la yufariquka, yang tidak pernah berpisah denganmu, fi hadarika wa safarika, di dalam hadirmu, dalam perjalananmu, wa naumika, dan juga di dalam tidurmu, wa yaqdhatika, dan juga di dalam bangunmu, bal fi hayatika, bahkan dalam hidupmu, wa mautika, dan hidupmu, wa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka, dialah Tuhanmu, dialah penghulumu, dialah yang menciptakanmu, yaitu Allah. Jadi teman yang sebenar-benarnya teman dalam hadar, safar, naum, yaqadha, itu adalah Allah. Ya, itu adalah Allah. Semuanya kita, orang tidur aja siapa yang jagain kita? Kita tidur siapa yang jagain? Allah. Ya, satpam tidur juga. Ya, keluarga, istri tidur juga, anak tidur, tetangga tidur semua. Makanya itu sebelum tidur baca ayat kursi. Karena dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk, Allah tidak tidur. Kita hasbunallah ni'mal wakil, menitipkan Allah dengan segalanya.
Wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka. Dan tatkala engkau menyebutnya bahwa jalisuka, maka dialah Allah akan menjadi teman duduk. Ya, sering-sering nyebut Allah, Allah. Dan Allah itu bagian dari zikir juga. Jangan ikut pendapat Wahabi bilang Allah itu bukan zikir. Kecuali kalau udah dimudhofkan subhanallah misalnya, alhamdulillah baru jadi zikir. Enggak. Kita mengucap Allah, 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 Allah itu juga zikir. Dan memang ada juga tarekah zikirnya itu Allah, Allah. Bahkan nggak hanya Allah saja, hu-nya aja itu ada tuh. Hu, zikir ada begitu. Ya, ya cuman ini agak aneh juga emang hu gitu. Ajis sekali bisa tuh. Wa ma Jakarta wa jadi qala Allah taala tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana jalisun man zakaruni. Ya kata Allah, aku adalah teman duduk siapa yang menyebutku. Tuh. Aku adalah teman duduk siapa yang menyebutku. Sampai di dalam hadis yang panjang di syarahnya ya. Intinya begini kata Allah, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, apabila hambaku datang dengan keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Ya, kalau misalnya hambaku ini mendekat dengan zero, aku akan mendekat dengan ba, lebih dekat lagi, begitu jaraknya. Bahasanya kalau hambaku mendekat kepadaku dengan jarak 10 meter, aku akan mendekat dengan hambaku 1 meter, lebih dekat lagi. Gitu. Makanya tidak ada biasanya ya, jika orang takut akan sesuatu pasti akan lari menjauh. Berbeda jika takut kepada Allah justru akan makin dekat. Kan gitu. Kuncinya di dalam apa kita bisa dekat dengan Allah? Khauf. Kuncinya itu di dalam rasa takut. Semakin kita takut sama Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Ya, beda kalau kita mau takut yang lain, kan semakin takut sama setan ya pasti akan semakin jauh sama setan. Ada yang berani ke kuburan misalnya, takut menjauh jadinya. Tapi kalau sama Allah enggak. Nah, kuncinya itu di dalam khauf, ya dalam rasa takut. Nah, kita ini khaufnya kurang, ya sehingga makin jauh dengan Allah. Ya banyak beraninya dengan Allah. Wa mahma in kasara qalbuka huznan ala taksirika fi haqqi dinika. Dan terlebih lagi dengan orang-orang yang in kasara qalbu, dengan apa patah hatinya, ya Allah, huznan dalam keadaan sedih, ala taksirika atas kekuranganmu fi haqqi dinika dalam hak-hak agamamu. Ya, maksudnya apa? Kita ini udah tahu ibadahnya kurang, ngajinya jarang-jarang, zikir apalagi kalau inget doang, syukurnya kalau lagi banyak duit, kan begitu ya. Akhirnya kita minta ampun sama Allah, berduaan sama Allah, ya Allah, saya modal apa ini bertemu dengan Engkau. Ya dalam kesendirian, dalam duduk, wah itu makin dekat nanti Allah begitu. Curhat bahasanya, munajat, berbisik-bisik lembut dengan Allah. Luangkan waktu. Nanti di sini ada tuh, memang intinya kita disuruh meluangkan waktu di situ. Ya cuman kita yang sok sibuk kayaknya, ya dengan sok sibuknya kita. Atau kadang kitanya malu, jangan malu-malu dengan Allah Taala. Ya jangan malu-malu karena Allah Tuhan beda dengan makhluk. Ya makhluk kalau banyak diminta enek. Ya, malah pakai G. Ya, tapi kalau Allah banyak diminta senang. Ya, walaupun kita juga banyak kekurangan, bukan banyak. Ya, memang iya, ya lebih banyak kekurangannya, tapi terus minta kepada Allah. Jangan putus asa intinya. Wa huwa sahibuka. Maka dialah Allah teman wa mulazamuka dan juga yang melazimkanmu, yang akan terus bersamamu. Idz qala Allah Ta'ala, tatkala Allah Ta'ala berfirman, ya hadis qudsi, ana indal munkasarati qulubihim min ajli. Aku ya bersama orang-orang yang patah hati mereka karenaku. Bisa kita kecewa sama teman, kecewa sama dunia, kecewa sama atasan, kecewa dengan yang lainnya, ngadunya sama Allah pertama kali ngadunya sama Allah. Makanya orang kalau tertimpa masalah, udah pasrahkan dulu kepada Allah, baru besoknya kita hadapi masalah itu. Insya Allah nanti diberikan jalan keluar. Cuman karena kesombongan manusia itu, biasanya ketika ditimpa masalah belum mau dulu tuh ngadu kepada Allah, merasa akan berhasil dia menyelesaikan masalahnya. Begitu nyampe jenuhnya, ujungnya nggak dapat pencerahan juga, baru udah gelar sejadah nangis mewek. Kenapa nggak dari awal? Ya kenapa nggak dari awal? Makanya tawakal itu di awal dulu, azam tak, baru tekad suruh tawakal. Nanti setelah tekad ya jalani, pasrahin lagi. Jadi tawakal tuh kuat itu ya di awal dan di akhir.
hasilnya akhirnya kita lega, hasilnya tenang. Apapun ya udah itu berarti dari Allah, karena dari awal baru tekad aja udah masrahkan, tawakal. Tawakal itu artinya apa sih? Ya mewakilkan. Bahasa tawakal itu kan wakil itu bahasa Arab. Ya, wakil itu bahasa Arab. Kita mewakilkan Allah pada apa? Pada semua udah urusan kita dunia dan akhirat. Ya, sambil kita ikhtiar. Ajib udah begitu. Ana indal munkasarati qulubihim min ajli walau araftahu haqqa ma'rifatihi latakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Seandainya engkau mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan, ya, dengan sebenar-benar pengetahuan, engkau pasti akan menjadikan Allah sahiban, menjadi teman. Ya, maksudnya teman itu orang, bukan orang, astagfirullahaladzim, menjadi zat yang paling dekat dengan kita. Ya, falaula idza balagatil hulqum, maka tatkala nyawa itu sampai kepada kerongkongan. Surat Al-Waqiah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada saat itu sedang menunggu saja udah. Tinggal nunggu kapan ini keluarnya dengan proses yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sakaratul maut. Ya, kesini aja udah lama banget. Ya, maka ada orang meninggal setengah badan sampai bertahun-tahun, ada. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apa ayat selanjutnya? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, ilaikum. Ya, lebih dekat dengan kalian, walakin la tubsirun. Tapi kalian tidak melihatnya. Saat itu pasti orang ya secara refleksnya akan memanggil Allah, bukan memanggil siapa, suaminya, orang tuanya, anaknya, nggak ada. Ya, karena udah nggak ada lagi sebaik-baiknya pertolongan saat itu kecuali Allah. Dokter angkat tangan, orang tua bisa apa, ibu apalagi. Ya, maka udah kembali lagi semuanya kepada Allah. Wa taraktan nasa janiban, dan kau akan meninggalkan manusia di sampingmu. Kalau kita bisa sampai pada ma'rifat, udah selalu memprioritaskan Allah. Ya, makanya jangan sampai mengejar sesuatu lalu meninggalkan Allah. Yang benar kejarlah Allah dan tinggalkan sesuatu. Ya, kejar Allah, tinggalkan sesuatu. Jangan meninggalkan sesuatu karena Allah, tapi mengerjakan sesuatu itu semuanya karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita taufik hidayah. Allah bersihkan hati kita zahir dan batin. Allah jadikan kita minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.